Ikhwan fiddin, azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid At-Taqwa, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid jilid 2. Kita masih di bab yang ke-6, beriman kepada hari akhirat. Malam ini masuk ke pasal yang ke-5, kebangkitan dan mahsyar. Kita di halaman 129. Setelah mengetahui dalil-dalil tentang ba'ats, kebangkitan, akan diterangkan pula sifat-sifatnya, yakni setelah tiupan sangkakala yang pertama dan matinya semua makhluk, mereka tetap seperti itu untuk masa tertentu sebelum ba'ats, sebelum dibangkitkan kembali. Tentang sangkakala banyak sekali dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Dari Al-Quran bisa kita lihat di An-Naml surah yang ke-27 ayat 87. Nah, sekali lagi kita sampaikan, tidak semua dalil diturunkan ke kitab kita ini. Jadi yang tidak ditemukan di kitab, kita buka mushaf, ya. An-Naml ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit, dan terkejut pula segala yang ada di bumi. Kira-kira berapa besar sangkakalanya itu? Semua yang ada di langit terkejut, semua yang ada di bumi terkejut. Berapa luasnya bumi Allah ini? Sangkakala itu didengar oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Masya Allah, nggak usah dipikirkan, cukup hanya untuk diimani, ya. Difikirkan bisa putus kabel di otak kita, nggak muat. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah, itu yang nggak bakal terkejut. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua ada di Az-Zumar surah 39 ayat 68. Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 68. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi al-ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit,
mati pula siapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ada beberapa yang tidak mati, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditiup kembali sangkakala itu sekali lagi. Ternyata tiupan sangkakala itu 2 kali. Ditiup sangkakala 1 kali lagi, maka tiba-tiba mereka yang mati itu berdiri, bangkit, berdiri dari kuburnya, menunggu putusannya masing-masing. Ilal jannah imma ilan nar, apakah ke surga ataukah ke neraka. Nah, itulah masa menunggu. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Allah menyampaikan berita tentang huru hara saat sangkakala ditiup. Bagaimana terjadinya stres berat penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga terjadilah huru hara seperti yang disebutkan dalam hadis. Apa itu sangkakala? Sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup. Tapi jangan kebayang tanduk kerbau, apalagi tanduk sapi, tanduk kambing. Bayangkan sangkakala itu membuat terkejut penduduk langit, penduduk bumi. Kalau sangkakala cuma tanduk kerbau, ya berapalah bunyinya. Nah, tapi memang bentuknya seperti tanduk itu. Pernah ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau menceritakan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menanyakan, "Masuru ya Rasul? Apakah sangkakala itu wahai Rasulullah?" Qal, Nabi menjawab, qarnun yunfakhu fihi. Sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Jadi sangkakala itu adalah tanduk, tapi berapa besar tanduknya wallahu taala a'lam, tidak dijelaskan. Bayangkan saja bunyi sangkakala itu sempat membuat terkejut apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Masih di dalam hadis itu disebutkan bahwa yang meniupnya adalah malaikat Israfil, ya. Yang meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada riwayat mengatakan sangkakala itu sudah di mulut malaikat Israfil, tinggal menunggu perintah Allah. Begitu Allah perintahkan, maka malaikat Israfil akan meniup. Jadi moncong sangkakala itu sudah di mulutnya malaikat Israfil. Itu di masa Nabi. Sudah berapa lama masa Nabi sampai sekarang? Sudah 15 abad. Itu saking dekatnya masa kiamat. Israfil meniup sekali lagi dan memanjangkan tiupannya. Itulah tiupan yang mengejutkan semua makhluk. Ini terjadi di akhir umur dunia, saat kiamat terjadi.
dan menimpa manusia-manusia yang jahat yang masih hidup. Nah, pertemuan kemarin kita sampaikan dengan berhembusnya angin semilir dari bawah ketiak kaum muslimin, maka semua kaum muslimin, semua kaum mukminin itu dimatikan. Ya. Semua orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar zarah, sebesar sawi, itu diwafatkan dengan berhembusnya angin semilir. Maka yang tersisa adalah kaum durjana, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Itulah yang akan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, ini terjadi di akhir usia dunia, saat kiamat terjadi dan menimpa manusia-manusia yang jahat, maksudnya yang musyrik, yang kafir, yang masih hidup. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi terkejut, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lihat pula dalil dari As-Sunnah, dalil dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainan nafkhataini arba'una." Jarak antara dua tiupan. Nah, tadi disampaikan malaikat Israfil meniup sangkakala itu 2 kali. Berapa jaraknya antara dua tiupan itu? Nah, ini disampaikan oleh hadis. Kita di halaman 130. Ma bainan nafkhataini arba'una. Jarak antara dua tiupan itu selama 40. Tapi tidak dijelaskan. Apakah 40 detik, 40 menit, 40 jam, 40 hari, ataukah 40 tahun? Tidak dijelaskan. Qalu, maka orang-orang bertanya, ya Abu Hurairah, arba'una yauman? Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah selama 40 hari? Qal abaitu. Abu Hurairah menjawab, saya tidak bisa memastikan. Karena Nabi juga tidak menjelaskan. Abu Hurairah tidak berani mereka-reka memastikan. Qalu, ditanya lagi oleh orang, arba'una syahran? Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Qal abaitu. Lalu saya jawab, saya tidak bisa memastikan. Qalu arba'una sanah? Apakah selama 40 tahun wahai Abu Hurairah? Qal abaitu. Abu Hurairah menjawab, saya tidak bisa memastikannya. Jadi ini masih misterius karena tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak berani lancang dan lancung ya, menambah-nambah. Ya, apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Wallahu ta'ala a'lam. Thumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu. Qal
walaysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbudz dzanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Lalu Abu Hurairah melanjutkan, ya, kemudian Allah menurunkan air dari langit. Allah menurunkan air hujan dari langit setelah tiupan pertama, ya. Setelah tiupan sangkakala pertama, hancur leburlah dunia ini, langit runtuh, planet bertabrakan, saking kagetnya, saking terkejutnya, hancur semuanya. Nah, lalu kemudian Allah menurunkan air dari langit. Maka setelah itu mereka bermunculan seperti tumbuhnya sayuran. Ya. Kita bayangkan setelah musim kemarau yang cukup lama, lalu turun hujan. Lalu paginya kita lihat mulai tumbuh sayuran yang tadinya mati, menghijau. Nah, jadi diceritakan, maka mereka bermunculan. Mereka dimaksud adalah penduduk bumi tadi, ya, manusia terutama, bermunculan, keluar bangkit dari kuburnya seperti sayuran. Dia berkata, tidak ada bagian manusia yang tidak hancur kecuali satu tulang, yaitu ajbudz dzanab. Ya. Lihat footnote di bawah, ada catatan kaki. Ajbudz dzanab itu adalah tulang yang berada di sulbi, rusuk yang paling bawah. Nah, itu namanya ajbudz dzanab. Jadi setelah manusia dikubur, semuanya boleh hancur dimakan tanah kecuali ajbudz dzanab masih tersisa. Nah, dari ajbudz dzanab itulah makhluk itu disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, istilah yang mudah kita kenal, didaur ulang. Ya, didaur ulang. Kita melihat saudara-saudara kita pengumpul rongsokan, pengumpul plastik, ya. Nih, plastik botol-botol ini setelah kita pakai kan kita masukkan ke dalam sampah. Ada saudara kita yang mengumpulkan ini, dijual, dikiloin, dijual. Nah, lalu oleh pabrik ini didaur ulang, dibuat lagi produk yang baru dari sini. Nah, sebelum manusia mendaur ulang, ternyata Allah sudah duluan punya program seperti itu. Ketika manusia dikubur, bertahun-tahun menjelang terjadinya kiamat, semuanya boleh hancur. Kecuali ada bagian dari tubuh manusia yang tidak hancur, itulah yang disebut dengan ajbudz dzanab, yaitu tulang yang berada di sulbi, rusuk yang paling bawah, ya, itu tidak hancur. Nah, dari situlah kemudian disusun kembali manusia itu, organ-organnya dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pikirkan hanya untuk diimani. Gimana ya Allah menyusunnya? Enggak perlu, ya. Cukup dengan kun, adalah kamu, fayakun, maka adalah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas ketika menerangkan sifat Allah iradah. Iradah, Allah itu menghendaki. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengucapkan adalah kamu, maka otomatis sesuatu yang diinginkan Allah itu akan ada.
Kita berlanjut. Apabila ajbuz zanab sudah tumbuh dan jasad-jasad sudah utuh seperti semula, maka ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat siapa tadi? Israfil. Ya. Lalu kembalilah semua roh ke dalam jasad masing-masing. Inilah yang dikatakan Allah dalam surah At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Nah, jadi roh yang dicabut oleh malaikat maut kemudian disimpan di alam barzakh, ya. Nah, kemudian dipertemukan lagi oleh tubuh yang setelah didaur ulang, ya. Sementara roh dan jasad berpisah. Roh dibawa ke alam barzakh, jasad dikubur, ya, apakah dikuburnya di bumi, di laut, di mana saja. Nah, lalu kemudian di hari kiamat, ya, setelah menunggu waktu yang panjang, ya, setelah dibangkit kembali, disusun melalui ajbuz zanab tadi. Nah, kemudian dipertemukanlah roh tadi dengan jasad yang telah utuh kembali itu. Ini yang dimaksud oleh ayat At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Adakah bedanya manusia sekarang ini dengan manusia yang didaur ulang, yang dibangkit di hari kiamat itu nanti? Dengarkan Al-Anbiya surah 21 ayat 104. Kita di halaman 131. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana penciptaan pertama manusia ini, seperti itu pula lah penciptaan yang kedua nanti di hari setelah kiamat, setelah peniupan sangkakala yang kedua. Sekarang kita ke Yasin. Yasin surah yang ke-36 ayat 51 dan 52. Kita masih di halaman 131. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan tiuplah sangkakala, ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lalu mereka berkata ketika itu sambil terbengong-bengong, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasulnya yang telah menyampaikan. Jadi orang yang dibangkitkan dari kuburnya, dia kaget. Nah,
Ya, kayak kita bangun tidur, ya, lebih kurang seperti itu. Kaget. Siapa yang membangunkan kami? Siapa yang membangkitkan kami? Ya, mereka bertanya-tanya ketika itu. Selanjutnya Qaf. Surah yang ke-50 ayat 42. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj. Yaitu pada hari mereka mendengarkan teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Teriakan yang sebenar-benarnya yang dimaksud adalah sangkakala, tiupan sangkakala yang kedua. Kenapa dikatakan teriakan yang sebenar-benarnya? Karena itu bunyinya yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga membuat kaget penduduk langit dan penduduk bumi. Kapan itu terjadinya? Al-Mutaffifin ayat 6. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Terjadinya yaitu ketika hari manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Nah, itulah sebahagian ayat-ayat yang menceritakan tentang apa lagi yang terjadi setelah kiamat, ya, tentang tiupan sangkakala. Sebenarnya ayat-ayat dalam masalah ini sangat banyak sekali, ya. Tentu tidak semuanya diturunkan di kitab ini, ya. Kalau semuanya diturunkan, tentu kitabnya akan lebih tebal. Lalu setelah kebangkitan dari kubur, manusia digiring ke mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul, ke tanah lapang. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih Qaf, surah yang ke-50 ayat 44. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Yaitu pada hari bumi berbelah-belah menampakkan mereka. Bumi terbelah-belah menampakkan mereka, ya, menampak mereka dari kuburnya. Ya, mereka dikubur di kandung bumi gitu, ya. Lalu bumi itu terbelah, ya. Lalu nampaklah manusia yang ada di bumi, ya. Terbayang kita belah duren, ya, dibelah kulitnya, nampak isinya gitu. Ya, gitulah kira-kira terbelah bumi itu, lalu nampaklah isinya manusia yang terkubur di bumi itu. Nah, itu yang dimaksud oleh ayat. Yaitu pada hari bumi berbelah-belah menampakkan isi kandungannya, yaitu mereka yang telah dikubur. Lalu mereka keluar dengan cepat. Nah, kalau tidak terbelah bumi itu, gimana mereka mau keluar? Ya, karena dalam perut bumi. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Pengumpulan dalam bahasa Arab, ya, tempatnya disebut dengan mahsyar, tempat berkumpul. Selanjutnya Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 47. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Masya Allah, kita lihat gunung anteng, gak kemana-mana. Suatu saat gunung itu diperjalankan, ya, itulah kiamat. Gunung diperjalankan, planet-planet bertabrakan, bumi hancur, langit runtuh,
Itulah kiamat. Wa yawma nusayyirul jibalah, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami memperjalankan gunung-gunung. Wa taral arda barizatan, dan kamu akan melihat bumi itu datar. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak kami tinggalkan seorang pun di antara mereka. Dari Nabi Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir lahir, itu dikumpulkan di mahsyar tanpa kecuali. Besar kecil, pria wanita, tua muda, itu berkumpul. Selanjutnya Yunus, surah yang ke-10 ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Saking beratnya di mahsyar, ya, saking beratnya di mahsyar. Jadi masa hidup itu terasa sebentar sekali. Di mahsyar itu terasa lama. Sudah lama, berat lagi. Matahari didekatkan beberapa mil saja, tidak ada tempat bernaung, ya. Suhu meningkat, panas bukan main, sehingga keringat bercucuran. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai dengkulnya, ada yang keringatnya sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya, ada yang kelelap dengan keringatnya sendiri. Itu yang terjadi di hari mahsyar, ya, di hari berkumpul. Nah, saking beratnya penderitaan di mahsyar dan waktunya lama, maka teringatlah ketika di dunia itu hanya sebentar saja, walaupun sudah berpuluh tahun hidup. Di waktu mereka saling berkenalan, sesungguhnya rugilah orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Termasuk yang mendustakan hari pertemuan dengan Allah, yang mengatakan bahwa hari akhirat adalah peramal masa depan. Ya. Yang mengatakan hari akhirat adalah peramal masa depan, mereka tidak percaya, sangat rugilah mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad taqamal qarna wastama'al idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu faka'anna dhalika thaqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Nah, kita kembali kepada sangkakala. Bagaimana aku bisa senang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saya bisa senang? Kan
komentar dari sahabat, termasuk dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, kenapa sih kok begitu-begitu amat ibadah? Engkau kan maksum dan sudah dijamin lagi masuk surga. Kan riwayat mengatakan Rasulullah itu kalau berdiri lama, berdiri sholat lama, sehingga sampai bengkak kakinya, saking lamanya berdiri sholat. Kalau bengkak kaki, kaki saya juga bengkak, Ustaz. Tapi bukan karena lama berdiri sholat, karena asam urat. Rasulullah bengkak kakinya bukan karena asam urat, tapi karena lama berdiri sholat. Ditanya oleh sahabat, termasuk oleh istrinya sendiri, kenapa sih kok begitu-begitu amat? Tenang sajalah, bukankah engkau maksum ya Rasul? Sudah dijamin lagi masuk surga. Nah, dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad taqamal qarna. Bagaimana mungkin aku bisa senang, bisa tenang, sementara malaikat pemilik sangkakala telah meletakkan sangkakala di mulutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dan siap mendengarkan perintah. Kapan ia diperintahkan untuk meniup, lalu dia akan meniup. Sepertinya hal itu memberatkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diceritakan oleh Rasulullah, saya nggak bisa tenang karena sangkakala itu sudah di mulut malaikat Israfil. Tinggal menunggu aba-aba dari Allah, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan cerita Nabi ini, para sahabat juga ikut gelisah. Ya. Para sahabat ikut gelisah. Itu memberatkan para sahabat. Lalu mereka bertanya. Ya. Sepertinya hal itu memberatkan para sahabat, lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini mengobati kegelisahan. Cukuplah Allah yang memenuhi semua keperluan kami, dan ia adalah sebaik-baik yang diserahi, ya, yang diberi amanah. Selanjutnya kembali hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sanadnya sahih. Ini disetujui oleh Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Salsilah, ya, dalam Al-Silsilah As-Sahihah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna tarafa sahibus sauri mundu wakilu bihi musta'idun yanzuru nahwal arsh makhafatan ayyumara qabla ayyartadda ilaihi tarafahu ka'anna ainaihi kaukabani duryan. Sungguh tatapan pemegang sangkakala sejak diberi tugas untuk meniup, ia siap seraya memandang ke arah arasy karena khawatir akan diperintahkan untuk meniup. Sebelum berkedip, dua matanya laksana dua binatang terang, dua bintang terang. Nah, jadi diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak malaikat Israfil mendapat amanah, diperintahkan untuk meniup sangkakala, lalu kedua matanya seperti bintang terang.
selalu menatap arasy, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah mengeluarkan perintah, maka malaikat Israfil langsung meniupnya. Nah, demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan-keterangan yang disampaikan, maka dapat kita simpulkan, ya, kemudian ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara ulama. Ada 3 pendapat. Pertama, sangkakala ditiup sebanyak 2 kali, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Qurtubi. Sebagian ulama mengatakan pendapat yang kedua ditiup sebanyak 3 kali, seperti yang dikedepankan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan Ibnu Arabi. Itu perbedaan-perbedaan pendapat. Lalu siapa yang dimaksud yang tidak mati saat sangkakala ditiup? Nah, ini lagi yang kita bahas. Tadi dikatakan ketika tiupan sangkakala, matilah semua yang ada di langit, matilah semua yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah tidak mati. Siapa itu? Siapa yang tidak mati saat sangkakala ditiup? Melalui 2 ayat tadi sudah kita bacakan, An-Naml ayat 87 dan Az-Zumar ayat 68. Melalui 2 ayat di atas, Allah mengecualikan siapa saja yang tidak mati dan tidak terkejut saat sangkakala ditiup. Siapakah mereka? Dari dulu hingga sekarang ulama sering juga berbeda pendapat. Antara lain Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpendapat mereka yang tidak mati saat sangkakala ditiup adalah para syuhada yang mati syahid. Nah, mereka tidak mati. Ya. Ini juga dikatakan oleh ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, ya, bal ahya'u walakin la tash'urun. Di dalam Al-Baqarah, janganlah kau katakan mati orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup. Ya, walakin la tash'urun, tapi kebanyakan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi menurut Imam Ahmad, ketika sangkakala ditiup, para syuhada tidak mati. Siapa lagi? Bidadari, kemudian malaikat, ya, Zabaniyah, malaikat Ridwan. Imam Ahmad menegaskan inilah keyakinan salafus saleh. Kita jeda sejenak. Sementara itu, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, pengecualian dalam hal ini mencakup siapa saja yang ada di surga. Ingat, walaupun kiamat belum terjadi, surga sudah ada, neraka sudah ada, tapi di mana letaknya? Wallahu a'lam, tidak diberitahukan. Kalau surga sudah ada, isinya sudah ada, itu bidadari sudah ada menunggu kita. Ya. Nah, begitu juga neraka sudah ada, isinya juga sudah ada. Malaikat Zabaniyah, penunggu neraka, itu sudah ada. Nah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Yang dimaksud pengecualian tadi yang tidak mati ketika tiupan sangkakala adalah penghuni surga, yaitu bidadari, dan tadi disebutkan oleh Imam Ahmad yaitu malaikat Ridwan. Sebab di surga tidak ada kematian, juga mencakup yang lain, tidak mungkin memastikan suatu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya tentu Allah yang tahu, ya, karena Allah tidak menjelaskan dalam kitabnya siapa saja secara rinci yang tidak dimatikan itu. Nabi juga tidak memberi penjelasan tentang Musa apakah termasuk di dalam golongan yang dikecualikan Allah ataukah tidak. Jika Nabi saja tidak diberitahukan oleh Allah siapa saja yang dikecualikan Allah, tidak binasa saat sangkakala ditiup. Nah, kemudian setelah itu, sebagaimana tadi juga dijelaskan, mereka dibangkitkan, ya, dengan turunnya air hujan, kemudian dengan sangkakala tumbuhlah, ya, keluarlah manusia dari kuburnya. Itulah yang dikatakan yaumul ba'ats, hari berbangkit. Nah, kemudian Allah mempertemukan roh yang tadinya dicabut oleh malaikat maut, dipertemukan dengan jasad yang telah disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah kemudian berkumpul di mahsyar. Nah, itulah akhir pembicaraan kita malam ini, ya, dari tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya, yang rajih, ya, sangkakala itu ditiup 2 kali. Pertama, ditiup sangkakala maka hancurlah dunia ini, hancur lebur berantakan. Nah, kemudian turunlah hujan, lalu terbelahlah bumi, kemudian keluarlah isi bumi itu, yang orang yang dikuburnya itu keluar, ya, disusun dari tulang yang tersisa tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditiupkan roh, ya, dipertemukan roh yang tadi dicabut oleh malaikat maut dan disimpan di alam barzakh. Nah, kemudian mereka dikumpulkan di suatu tempat, itulah yang disebut mahsyar. Nah, apa yang terjadi di mahsyar, ya, nah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Akan ada yaumul hisab, hari perhitungan, akan ada mizan, yaitu ditimbang, dan akan ada pula pemberian raport, ya, pemberian kitab. Jadi perjalanan kita masih jauh. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.